Unit Reskrim Polsek Tambora meringkus komplotan begal saat melancarkan aksinya di Tambora, Jakarta Barat. Satu pelaku utama berinisial TA, 21 tahun, merupakan orang pernah melakukan pembacokan dan pembegalan terhadap petugas pemadam kebakaran, Damkar, yang bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, Gulkarmat. Jakarta Pusat, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 lalu. Pelaku ditangkap saat hendak melakukan pembacokan terhadap korban lainnya, di Jalan Roa Malaka Utara, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 lalu. Hal itu diungkap Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Putra menjelaskan, penangkapan tersebut berhasil terungkap berkat petunjuk yang didapat dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, dan CCTV warga. Kami berhasil mendapatkan ciri-ciri pelaku, kendaraan pelaku, dan kendaraan yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pembegalan, ujar Putra dalam keterangannya. Putra menceritakan, penangkapan bermula saat TA bersama komplotannya, yakni Icang, Sahrul, dan Ipul berkumpul dan membahas target sasaran pembegalan, di kontrakannya TA. Kemudian, kata Putra, mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu, sebelum berkeliling mencari mangsa. Sebelum jalan, para pelaku mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dibawa Icang, di kontrakan TA, jelas Putra. Tepat pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, pelaku keluar dan melancarkan aksinya dengan berbekal celurit yang disembunyikan di balik sweater TA. Setelah itu, para pelaku keluar memakai 2 sepeda motor dengan berboncengan. TA dibonceng Sahrul, sedangkan Icang, Ibnu, dan Ipul berboncengan 3, kata Putra. Mereka bergerak dengan berkeliling ke wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, namun tidak membuahkan hasil. Sadar tak dapat mangsa, mereka lantas bertukar arah ke Muara Baru, melewati Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Saat melintas di wilayah Tambora, kata Putra, para pelaku bertemu 2 orang korban yang tengah mengendarai sepeda motor Honda CR-V. Korban ini laki-laki yang berboncengan dengan seorang wanita, jelasnya. Melihat hal tersebut, pelaku langsung mengikuti korban dengan mendekatkan motornya ke samping belakang dan samping depan. Di saat yang bersamaan, pelaku mengeluarkan celurit dari balik sweaternya dan mengacungkannya ke arah korban, sambil mengeluarkan kalimat ancaman. Berhenti lu, kalau enggak, gue bacol lu. Hingga akhirnya korban berhenti, jelas Putra. Setelah korban berhenti, lanjut Putra, pelaku TA dan Ibnu lantas turun dari motor untuk merampas motor korban. Sementara Icang, Sahrul, dan Ipul menunggu di atas motor untuk mengawasi pergerakan sekitar. Saat para pelaku akan merampas motor korban, korban berusaha kabur dengan cara menerobos kedua pelaku yang hendak mengambil motornya. Namun aksi korban gagal, karena tangan kanannya dibacok oleh pelaku TA menggunakan celurit, hingga korban jatuh dan terluka. Di saat yang bersamaan, korban yang terjatuh itu akan dibacok lagi oleh TA. Melihat hal tersebut, unit Reskrim Polsek Tambora yang sudah mengikuti pelaku sedari awal masuk ke wilayah Tambora, langsung menembakkan senjata api sebanyak 1 kali ke arah pelaku TA, sehingga mengenai kakinya. Tembakan ini terpaksa polisi lakukan untuk menyelamatkan korban, jelas Putra. Melihat hal tersebut, Icang, Ibnu, dan Ipul, dan Sahrul langsung melarikan diri dengan mengendarai motor, meninggalkan TA yang merupakan bos mereka. Untuk diketahui, kata Putra, komplotan tersebut merupakan spesialis pencurian dengan kekerasan. Pasalnya, bukan hanya sekali 2 kali pelaku bersama komplotannya melakukan aksi keji tersebut, melainkan sudah 5 kali. Bahkan, komplotan tersebut juga kerap melakukan penjamretan handphone di tempat yang berbeda-beda, pada rentang bulan September hingga November tahun 2022, di wilayah Jakarta Utara. Pelaku ditangkap di TKP kelima, katanya. Putra menyampaikan, 4 unit motor hasil pembegalan tersebut, dijual para pelaku ke penanda bernama Asep dengan sistem cash on delivery, COD, di SPBU belakang Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Atas kejadian tersebut, pelaku tak dikenakan pasal 365 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara 4 pelaku lainnya beserta 1 orang penadah masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO.